Halo sahabat, ketemu lagi sama aku Syifa Liasana di channel Fantastic Big Brain. Nah, kali ini aku bakal bawain segmen Brody atau Bedah Prodi. Nah, buat kalian yang penasaran sama siapa sih aku sekarang bakal bincang-bincang, tetap stay tune ya. Nah sahabat, sekarang aku bakal ditemenin sama satu orang mahasiswa Fakultas Hukum di salah satu PTN di Indonesia. Nah buat kalian penasaran, kita langsung aja nyuruh dia buat perkenalan. Boleh? Siapa tadi namanya? Sahabat apa? Sahabat Bitbrain. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bitbrain. Bitbrain. Oke, perkenalkan nama aku ya. Nama Ya, aku aku. Ahmad Suhaili. Sekarang kuliah di jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Mantap. Dia ini adalah seorang anak hukum ya. Nah, BTW ya, kayak pengen tahu sih kenapa gitu dulu pengen masuk hukum. Apa sih alasan dan latar belakangnya gitu? Sebetulnya sebelum aku pilih masuk jurusan Ilmu Hukum sih ya, ada 4 jurusan sih yang aku pengen. Ada tuh teknik industri, terus ada pendidikan bahasa Indonesia, terus ada agribisnis, dan yang keempat itu ada ilmu hukum. Seiring berjalannya waktu, banyak sekali alasan-alasan yang memang mengharuskan aku memilih ilmu hukum. Dan terakhir sebelum aku minta doa ke orang tua sih, aku minta doanya supaya bisa jadi penegak hukum atau hakim gitu kan. Dan terakhir itu doanya sebenarnya ada alasan orang tua juga, dan juga ada kemauan dari diri aku sendiri gitu yang pengen masuk ilmu hukum. Oh, berarti kayak apa ya, orang tua pun ikut andil ya dalam pemilihan jurusan itu. Bener banget. Tapi kan maksudnya kayak 4 jurusan itu kayak beda-beda banget tuh kan. Iya. Biasanya orang-orang tuh teknik ya, teknik industri, teknik kimia, bla 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 gitu, sama-sama teknik. Kenapa gitu? Beda-beda banget gitu. Namanya juga keinginan kan. Aku sih keinginan banyak tuh waktu pas SMA. Cuman kan setelah aku pikir-pikir, aku kurang suka di hitung-hitungan, aku sukanya di logika. Makanya aku lebih cocok ya udahlah pergi masuk hukum. Kalau kita udah pasti satu, kenapa harus pilih dua gitu Iya, ketika bener. pemilihan itu? Jadi sebenarnya ada hal lain juga yang harus aku pilih ilmu hukum, karena aku nggak suka hitung-hitungan gitu. Aku sukanya di logika, ya udah aku pilih ilmu hukum. Terus dulu tuh masuk lewat jalur apa sih? Aku masuk di jalur undangan namanya SNMPTN. Oh, iya jadi guys, BTW ini mau cerita dulu ya. Jadi kita tadi sebenarnya udah temenan dari MI kan, dari SD. Tapi kita tuh kayak kepisah MTS atau SMP sama SMA. Nah, pas SMA itu kita kan sama-sama satu angkatan. Nah, terus aku tuh kayak nggak dengar kabar gitu bahwa Eli itu keterima di SNMPTN di satu kampus atau Untirta di Banten. Nah, terus aku tuh bingung ya, kayak dia tuh keterima di ilmu hukum, padahal dia tuh jurusannya IPA, ya gak sih? Apa sih, sumpah Banyak kayak banget. aneh banget, kayak kenapa gitu? Karena kan menurut anak IPS-nya pun hukum itu suatu jurusan yang susah dapetinnya. Kenapa ini anak IPA dengan lancar bisa dapet gitu? Sebenarnya aku tuh berani ambil risiko sih. Banyak yang bilang katanya kalau kita lintas jurusan itu bakal lebih sulit gitu kan buat kita masuk ke jurusan yang lintas jurusan itu. Aku yakin sama nilai-nilai aku, di mana aku lebih ke istilahnya walaupun memang IPA tapi lebih ke bahasa, lebih ke arahnya ke sejarah, tapi lebih ke IPS gitu loh, bukan ke eksaknya atau bukan ke sainteknya. Padahal aku jurusan IPA juga kan, makanya lebih berani. Dan kenapa saat itu aku hanya pilih satu jurusan dan satu kampus aja. Oh iya? Iya. Sumpah. Makanya Gila. begitu beraninya ngambil lintas jurusan, satu jurusan gitu kan, Satu terus kampus lagi. satu kampus udah pilih itu. Kayak udah top banget pengen ilmu Iya, hukum, Untirta gitu ya. Terus kalau misalnya apa ya, sempat nyesel gak sih kayak kenapa dulu belajar IPA nih 3 tahun gitu kan, tiba-tiba masuk kampus tuh kayak jurusan sosum yang notabene harus pulang dari awal kan, dari nol banget gitu. Ya nggak nol banget sih, cuman kan lebih afdol kalau kita dari awal ngambil IPS gitu. Ada rasa nyesel gak sih? Enggak, sebetulnya enggak sama sekali nyesel. Karena apa? Kan banyak orang yang bilang kalau IPA mah bisa masuk IPS, bisa juga masuk ke IPA juga kan justru gitu. Nah, sedangkan IPS itu agak sulit buat bisa masuk ke IPA-nya, ya ke jurusan yang ke IPA-an lah atau ke saintek. Makanya sebenarnya enggak begitu kecewa selama 3 tahun aku di jurusan IPA gitu. BTW kalau boleh tahu dulu pas SNMPTN itu terakhir rata-ratanya berapa sih? Oh, masih ingat sih.
82,5% rata-rata sih. Sebetulnya gini sih, kenapa nggak pilih teknik industri itu? Karena satu sekolah ada yang kontak, Li, kamu ngambil teknik industri? Iya, sama. Saya juga ngambil teknik industri. Rebutan ya, Satu kampus mana Li? Oh, kita sama nih satu kampus. Ya udah, akhirnya kita share rata-rata kita. Ya yang paling besar ya udah, Eli yang mundur. Makanya Eli yang ngambil teknik industri. Iya sih bener. Dulu kan ya pasti tuh kita harus dituntut buat nyusun strategi juga ya. Kalau misalnya ada orang yang sama kayak kita ke sekolah tuh usahain buat gak ngambil jurusan yang sama gitu. Kalau kalian gak mau kecewa, tapi kalau kalian mau berjuang dan ngadu nasib lah ya istilahnya, ya udah nggak apa-apa, gitu, serah aja. Terus ini gak sih apa namanya, dulu yang menonjol tuh nilai-nilai kan kita dilihat SNMPTN tuh katanya 6 mata pelajaran ya. Kalau misalnya nilai yang paling menonjol tuh kalau kamu tuh apa sih? Dari 6 mata pelajaran bahasa Indonesia sih. Makanya berani ngambil pendidikan bahasa Indonesia. Makanya itu. Pokoknya sih dulu aku tuh hitung dari semester 1 sampai semester 5 kan, nilai-nilainya kita rata-ratain, terus banyak banget itu nilai yang besar kayak penjaskes, terus sejarah yang kemarin itu yang bahasa Indonesia, sama satu lagi lupa gitu. Sampai ketika aku bingung harus pilih jurusan apa, aku searching nilai terbesar bahasa Indonesia, sejarah gitu kan, itu bagusnya masuk jurusan apa, searching di Google, serius. Sampai segitunya ya? Sampai segitunya. Makanya tadinya mau disampaikan di tips sih, kalau bingung ya udah gitu. Kayak gitu sih kalau tips dari aku. Terus di hukum ini tuh di Untirta ya khususnya, kalau jalurnya sendiri ada berapa jalur sih buat masuk sana? Kita sesuai ada jalur nasional kan, SNMPTN, terus SBMPTN, sama yang terakhir itu SMMPTN jalur barat, itu khusus Indonesia bagian barat. Berarti timur sama utara nggak boleh atau yang mana pun? Iya, nggak boleh, bukan nggak boleh, emang kan SMMPTN jalur barat itu cuman kampus-kampus yang emang di daerah barat yang membuka jalur itu. Itu sebetulnya jalur mandiri sih, cuman lebih dikemas ke syarat masuk mandiri gitu. Di covernya gitu ya? Iya, jalur barat. Jadi kita ada 3 jalur untuk masuk ke kampus. Kalau jalur SBM-nya sendiri nih rata-rata nilai yang masuk tuh berapa sih? Jalur SNM kali. SBM kan ada tuh yang kayak 600, 500 gitu. Nah, untuk itu sih aku nggak tahu sih. Karena Soalnya emang kita SNM ya? kita SNM, kita jarang tahu. Dan juga nggak ada adik kelas yang emang lolos di SBM gitu. Jadi nggak tanya nilai kamu berapa UTBK-nya gitu kan. Jadi kita nggak tahu. Sebetulnya kan sesuai passing grade aja kali, sesuai nilai sebenarnya nggak searching sih mengenai nilai berapa gitu bisa masuk. Tapi kalau di antara jurusan sosum memang hukum itu nilainya besar. Ya hukumnya ibarat kalau di saintek tuh kayak kedokteran psikologi gitu, kedokteran gigi, jadi kayak apa ya, jurusan yang wow, makanya dia tuh gila banget. Kalau misalnya apa ya, anak hukum tuh kalau aku pernah lihat atau pernah baca gitu ya, kayak ada alurnya gitu loh kalau mau jadi seorang ahli hukumnya atau gimana gitu ya, itu bener gak sih? Itu benar sih. Jadi kita ada sekolah lagi sih. Kayak kedokteran gitu ya. Kita kan profesi, sebenarnya kita kan profesi ya, advokat, jaksa, dimana kita tuh emang harus paham gitu, harus ahli gitu kan, nggak sembarangan. Misal kita lulus nih 4 tahun nih jurusan ilmu hukum kan, kalau kita mau ngambil advokat, ada namanya sekolah advokat. Selama 1 tahun kita dididik lagi gimana cara jadi advokat dan lain sebagainya. Kalau kita mau jadi notaris, kita harus sekolah lagi ke notariatan. Jadi harus kayak gitu. Ya kayak semacam keperawatan D3 gitu kan, harus ada profesi lagi. Iya benar-benar. Buat bisa buka kantor atau buat bisa jadi ahlinya gitu. Harus kayak gitu sih. Kalau misalnya nih ya, kayak aku jurusan hukum nih, aku udah lulus gitu kan, udah dapat SH gitu misalnya di hukum. Nah itu tuh biasanya kan kita belum bisa tuh berarti jadi seorang advokat atau notaris gitu kan. Itu biasanya pada ngapain sih gitu, selain sekolah lagi nih? Selain kita ke advokat sama notaris, kita bisa kerja di Kementerian Hukum dan HAM. Oh iya benar. Kita bisa kerja di lapas, terus kita bisa kerja di kedinasan, kejaksaan, pengadilan, itu bisa kita. Banyak ya? Banyak, sebetulnya banyak. Pantesan gimana gak berduit coba, banyak begitu. Ya kayak gitu. Jadi untuk yang lebih ke profesi kayak advokat, terus notaris yang memang perlu lisensi, itu mereka harus sekolah lagi selama 1 tahun. Kalau di hukum nih belajar itu gimana sih, maksudnya kayak ada pelajaran apa aja gitu tuh, apakah dibagi-bagi, ada keadvokatan lah atau ada kejaksaan atau kehakiman, gimana sih kalau kayak gitu? Nggak ngerti. Aku jelasin ya sih ya. Pas aku jadi maba tuh semester
semester 1 ya, pokoknya masih semester 1. Kita masih belajarnya kayak SMA. Oh iya. Iya, ada PKN, Oh. terus ada bahasa Indonesia, ada PAI, terus ada bahasa Inggris, sama sekali, sama kayak gitu. Cuman yang membedakan pas semester 1 ada yang namanya pengantar ilmu hukum sama pengantar hukum Indonesia. Itu dibagi-bagi tuh, pengantar ilmu hukum tuh ada hukum pidana, ada hukum perdata gitu kan. Itu adanya di semester 2. Nah kalau, jadi jelasin secara umum dulu nih. Jadi kita dijelasin kayak semacam rumah dulu, dijelasin. Terus di dalam rumah nanti ada kursi, ada apa, terus di kursi itu ada apa lagi gitu. Kita hampir sama kayak gitu. Pokoknya induknya dari pengantar ilmu hukum ke pengantar yang kedua pengantar hukum Indonesia. Pengantar ilmu hukum tuh ada hukum pidana, perdata, pengantar hukum Indonesia ada hukum tata negara, administrasi negara gitu. Jadi emang dipecah. Nah semester 3 dipecah lagi. Dari hukum pidana tuh ada pidana adat, gitu, ada pidana khusus. Dari perdata ada perdata. Pokoknya mah kita tuh lebih ke mengerucut aja. Kayak gitu. Oh jadi kayak awalnya tuh kayak dia tuh cuma ngejelasin 2 pengerti apa sih pengantar gitu ya. Nah dari pengantar ini dijelasin lagi di semester selanjutnya. Iya, kayak gitu. Tapi induknya atau ibunya itu dari situ, dari hukum Indonesia sama pengantar ilmu hukum yang keseluruhan gitu. Kayak gitu sih. Wow. Buat konsentrasi nih ya, buat konsentrasi di Untirta sendiri itu ada 5. Apa tuh? Ada hukum pidana, perdata, hukum tata negara, hukum administrasi negara, sama hukum internasional. Ada 5. Jadi kita belajar kayak hukum internasional juga gitu. Iya, kita belajar itu di semester 2. Wah, Internasional. iya sih mantap ya. Aduh. Kalau misalnya di hukum nih ya, ada ini gak sih kayak praktikum gitu? Nah, semalam nih aku tuh nanya-nanya ya Sip ya, karena kan aku masih semester 3. Iya ya, kita masih bocah lah ya. Bocah banget gitu. Jadi nanya tuh semalam tuh, kita ada praktikum enggak Kang gitu kan, Bang dan lain sebagainya. Aku nanya tuh semalam, kata dia selama saya kuliah, kata dia nggak ada tuh yang namanya praktikum. Emang ketika aku nanya-nanya ke dosen, kita nggak ada praktikum tuh sih. Cuman ada yang namanya praktek kan. Kalau praktikum mungkin harus dipelajari di lab, kita nggak ada. Cuman kalau praktek kita langsung di pengadilan, kita langsung kayak terjun ke tempatnya langsung, gimana di lapas dan sebagainya. Kita prakteknya seperti itu. Cuman kan beda kalau praktikum kan. Iya benar. Itu beda banget. Paling kalau kita belajar juga seringnya gitu ya, bikin makalah udah biasa gitu kan. Tiap mahasiswa gitu. Seringnya paling kayak gitu. Cuman untuk praktikum di ilmu hukum sendiri tuh nggak ada. Jadi kalau ilmu hukum tuh lebih ke praktek di lapangannya langsung gitu ya. Ya sih aku pernah ngeliat tuh di TikTok kayak apa ya, anak hukum tuh ada yang dia seolah-olah menjadi seorang hakim gitu kan, di tempat pidana gitu lah ya, nggak tahu namanya apa gitu. Kita ada itu sih, namanya di Untirta tuh ruang peradilan semu, ada RPS. Itu kayak semacam ruang peradilan semu tuh kayak replika di dalam pengadilan gitu ya. Ada namanya kursi hakim, 4 orang tuh, ada untuk jaksa dan advokatnya, ada khusus untuk terdakwanya, ada di ruang peradilan semua itu. Jadi kita ada yang namanya UKM fakultas ya ada. Oh itu maksudnya ke UKM Iya, gitu? iya, UKM fakultas. UKM-nya bukan main-main ya, bukan refreshing, malah hukum gitu-gitu. Pernah ngerasain masuk ke ruangan itu atau pernah belajar? Pernah. Itu ngapain? Apa? Waktu pas belajar itu udah langsung simulasi itu atau cuma perkenalan gitu? Awal-awal sih dikenalin kita, oh ini fungsi hakim kayak gini, tujuan hakim kayak gini, gitu, hak hakim kayak gini, jaksa, terus pengacara, terdakwa gitu. Gimana terdakwa kan istilahnya nggak bisa banyak ngomong kalau udah ada advokat karena diwakili kan haknya gitu. Jadi emang dijelasin dulu secara umum gitu tentang ini loh gitu, suasana di peradilan kayak gitu. Nah kan tadi udah ngomongin kayak tentang kuliahnya dia. Iya. Selain kuliah tuh kamu tuh ngapain? Aku yakin sih pasti kamu gak cuman kuliah doang. Kan orang kayak dia tuh gak bisa diem gitu. Dulu aja ya itulah banyak banget kegiatan-kegiatannya. Nah kalau di Twitter tuh ngapain aja sih kamu selain kuliah? Kita selama kuliah aja aku sekarang ya ikut 4 organisasi sih. Wah, organisasi. Organisasi pertama itu bergerak di kecamatan sih. Ada yang namanya komunitas Cahaya Menes. Iya, tahu. Walaupun memang sekarang agak kurang aktif ya di KCM gitu, karena ya agak kurang senang aja gitu masih di lingkungan di Menes itu. Walaupun memang kurang mengeksplor gak sih? Iya, kurang mengeksplor lah. Terus yang kedua emang ada organisasi primordial juga, cuman tingkatannya kabupaten. Ada keluarga mahasiswa Pandeglang, khusus komisariat Untirta gitu.
itu ya yang aku buat. Terus aku ikut LDC, kayak Apa? fakultas Legal Drafting Community. Itu khusus kayak bikin gimana sih cara bikin undang-undang. Wah. Harus bikin naskah akademik dulu, bab 1, bab 2 sampai bab 6 dan lain sebagainya, itu dipelajari di LDC itu. Oke. Sebenarnya LDC itu lebih ke bergerak kayak kita di DPR-nya nih, kayak gimana nih membuat undang-undang dan sebagainya gitu. Kalau tadi kan untuk yang ruang peradilan semua itu TMCC namanya, Tirta Yasa Multiple Community gitu kan. Jadi ada itu. Terus yang terakhir sibuk di Duta Fakultas Hukum. Nah, dia juga seorang duta hukum dari duta fakultas ya, duta fakultas di kampus. Gila ya, gimana gitu, maksudnya kayak udah sibuk nih kan, pasti kan di apa ya, jurusan tuh sibuk lah ya, belajar apa gitu kan, mengeksplor hal baru. Terus dia juga sibuk menyibukkan diri sendiri di duta fakultas. Otomatis kan kalau duta fakultas tuh kayak harus mengendorse atau mengiklankan gak sih? Benar-benar. Ya kita harus menginformasikan, oh ini loh gitu ilmu hukum Untirta sama mahasiswa baru, sama istilahnya di luar lingkungan kampus gitu, menjelaskan bahwa ilmu hukum Untirta kayak gini. Ya kita kan sebagai brand ambassador ya. Iya. Kita brand ambassador, dimana kalau ada tamu-tamu besar gitu kita yang ngadepin duluan. Ya kita sebagai perwakilan dari mahasiswa hukum yang lain. Ini nih gitu contoh dari mahasiswa hukum Untirta nih. Ini gitu orangnya. Udah pantas banget guys, aku undang dia jadi narasumber soalnya udah cocok gitu. Dia tahu segala hal tentang ilmu hukum di Untirta. Nah, insya Allah lah. Terus kalau misalnya buat apa duta kampus atau duta fakultas itu sendiri, kamu kayak apa aja sih kerjanya gitu kan? Kerjanya. Ya tugasnya lah, Tugasnya ya. ya. Pokoknya sih itu aku pas mau masuk itu insecure banget pokoknya. Ya nggak percaya sama diri kita. Cuma Iya. kan ya udah sih, kenapa apa salahnya gitu kita buat nyoba dulu gitu kan. Ya aku nyoba banyak sekali tes-tesnya dan lain sebagainya. Emang public speaking harus ya, public speaking harus. Dimana kita ada 3B gitu kan, beauty, brand, behavior gitu kan. Itu harus ada di diri seorang duta 3B itu. Ya beauty kan kecantikan, Iya. brand kecerdasan, sama behavior ya kepribadian yang baik, itu harus ada dari diri. Nah ketika di duta ya itu yang kita pelajari gitu. Banyak kayak public speaking, gimana caranya kita memiliki kepribadian yang baik, itu biasa. Cuma untuk penugasan atau tugas-tugas di duta itu kita adalah istilahnya tempat bukan tempatnya, maksudnya Wadah. kita tuh wadah. Kalau ada informasi yang hoax tentang fakultas hukum itu lebih ke duta fakultas nih, kita harus tanya, karena info yang paling valid itu adanya di duta fakultas itu. Walaupun memang ada BEM, ada Iya. DPM gitu kan, cuman untuk maksudnya untuk khusus di informasi fakultas kan yang lebih tahu duta fakultas kan. Jadi itu sih kita sebagai apa ya, orang atau apa gitu, maksudnya untuk menginformasikan hal-hal yang memang ada kejanggalan atau informasi terkait fakultas, jadi kita informasikan. Berarti kayak harus update terus ya. Update terus. Terus yang kedua kayak yudisium, kayak wisuda gitu dan lain sebagainya, kita jadi bukan panitia ya, kayak MC, kayak pembawa acara, maksudnya kayak doa, terus kayak pokoknya pas penugasan yudisium tuh sekarang udah jalan ketiga ya, kemarin yudisium kedua dan ketiga itu petugasnya dari kita duta fakultas. Terus kalau ada orang yang studi banding nih dari kampus lain nih datang, misal kayak semacam dari kampus apa gitu datang mau tahu tentang fakultas hukum nih, nah duta fakultas itu yang nanti ngatur jadwal mereka, ngatur kemananya dulu, itu duta fakultas. Terus kalau dari kamu nih ya, kayak punya nggak sih suatu kesibukan lain gitu di luar itu semua, atau kamu nih suka punya usaha atau apa gitu untuk selain yang tadi yang udah disebut? Kalau buat itu ya, karena kan aku ada komitmen nih sih sama diri aku sendiri di usia 20 tahun, aku pengen lebih bermanfaat sama orang lain. Iya. Di usia 20 tahun nih, aku komitmen kayak gitu. Pertama sih, aku punya teman sih, barulah sekitar 2 bulan kali. Dia nggak bisa denger, sama dia nggak bisa ngomong. Aku cuma mau ngambil inspirasi aja sih. Iya. Aku mau ngambil semangat dia gitu, kok bisa kuliah. Sedangkan dia harusnya sekolah kan SLB gitu. Iya Ya benar. kan? Kok bisa dia kuliah? Dari mana gitu? Dan sekarang aku tahu dari mana dia bisa kuliah, cara pembelajarannya dan sebagainya. Itu sih aku lebih sibuk di situ. Pokoknya mah aku lebih sibuk ke orang-orang yang memang dia
sebenarnya haknya sama setara gitu, tapi kok dia nggak ngerasain. Makanya dia dikenalin tuh ke lingkunganku gitu, dikenalin kalau kamu tuh nggak ada pembeda gitu, kamu tuh sama kita. Itu sih yang sekarang lebih banyak gitu, yang aku sibukin, orang-orang yang memang keterbatasan atau disabilitas, bukan cuma dia gitu. Nah cuman di semester 1 sampai semester 2 itu aku ada usaha nih, bisnis. Kita udah jalan sih, udah jalan, bahkan omset 1 bulan itu udah dapat 1.500.000. Cuman jualan ceker mercon. Oh iya. Okta pernah beli gitu di Labuan sih. Cuman kita lebih ke online aja jualannya. Instagramnya ada gitu. Sekarang cuman nggak jalan, aku nggak berani ngasih tahu Instagramnya apa. Aku tadi pesen. Iya. Soalnya lagi vakum dulu Iya, ya. lagi vakum dulu emang. Lumayan ya 1 bulan, misalnya dibagi 3 orang, 15.000 misalnya 1 orang tuh ya lumayan banget Lumayan, buat kan? jajan-jajan di tempat atau buat nabung lah gitu demi masa depan yang lebih baik. Itu sih. Nah, kan tadi kan kita udah ngomong ya banyak hal yang kita ngomongin. Ada nggak sih dari kamu tips and trik buat adik-adiknya maba, calon maba gitu kan, buat bisa masuk di jurusan SNMPTN, di jurusannya di SNMPTN, SBMPTN maupun nanti ada nggak dari kamu? Aku lebih ke ngasih tips and trick di jalur SNM aja ya. Pertama sih yang lebih penting yang dulu aku jalani itu strateginya. Kita harus pinter-pinter ngatur strategi ini buat teman-teman calon mahasiswa baru ya. Kalian harus punya strategi masing-masing. Pokoknya mah yang memang strategi itu kalian yang tahu gitu tentang itu. Pertama dulu tips aku ya, gimana caranya aku supaya lolos di SNMPTN. Aku hitung semua nilai rapot aku. Aku hitung semua nilai rapot aku yang terbesar apa. Pokoknya mah memang kan ada 6 nilai pokok kan. Bahasa Indonesia, Inggris, matematik, sama peminatan itu, IPA maupun IPS. Itu memang yang harus kita lihat pertama. Tapi kalau memang ada pelajaran yang lain, itu kalian memang sandingkan dulu strategi aku tuh. Aku sampai searching tadi sih. Iya. Nih, kalau aku kan punya nilai bahasa Indonesia, sejarah, penjaskes, terus sama biologi memang ada nilai gede. Aku searching kayak gimana. Udah nih, udah tahu nih. Terus udah gitu kalian cari tahu nih passing grade kampusnya berapa. Terus jumlah pendaftarnya di tahun ini berapa. Boleh kita mengacu di tahun sebelumnya karena memang kan nggak tahu kan sekarang. Nah itu nanti diukur gitu, kalian harus ngitung. Misal, oh nilai saya nih ketika dirata-ratain dari nilai terbesar 6 pokok ini cuma 80 gitu kan. Passing grade-nya misal 32,5% misalkan passing grade-nya. Terus jumlah pendaftarnya berapa, itu harus dihitung gitu. Dan banyak teman-teman aku gitu ya, yang anak SMA sekarang pengen nyoba, bang gimana cara ngitung itu, strateginya kayak gimana gitu. Nah dari strategi itu sih yang sebenarnya kenapa sih Eli bisa bisa lolos gitu. Dari kita harus bisa ngitung passing grade, terus jumlah pendaftar sama nilai kita, sama istilahnya kita nilai kita nih masuk nggak nih ke kuota yang memang disiapkan sama jurusan itu sih yang kedua tipsnya. Terus yang ketiga, memang kan setiap usaha harus dibarengi sama doa kan. Yang terpenting memang oke, kita 99% kita usaha, jangan pernah tinggalkan 1%-nya untuk doa. Pokoknya mah 1 bulan sebelum pengumuman atau 1 bulan ketika pokoknya mah udah daftar aja, rajin-rajinilah buat berdoa gitu, buat kita kayak yang Maha Kuasa itu. Semoga nasib kita dirubah karena kita sering doa kayak gitu. Yang pertama memang atur strategi, nilai kita cocoknya di mana. Dan yang keempat ya, jangan pernah egois, sadar diri aja. Kalau kalian egois, nilai kalian 80, kalian pengen coba masuk ke nilai 90 itu nggak bisa. Kalian harus sadar diri. Boleh kalian ngambil pas, boleh. Aku kasih tahu tipsnya. Boleh kalian nilai 80, ada kuota, misal nilainya ke 80 nggak apa-apa kalau kalian bisa ambil resiko. Kan? Dan buat kalian yang mau lintas jurusan, kalau kalian yakin, kalau kalian mampu, memang nilai kalian memadai, ambil aja. Jangan pernah dengerin omongan orang yang bisa merubah nasib seseorang cuma diri kita sendiri. Iya, benar banget. Itu aja sih tipsnya dari aku masih. Iya sih ya, kalau misalnya aku simpulin ya, jadi buat kalian yang kayak bingung mau jurusan apa gitu kan, anak IPA bisa nggak lanjut ke IPS dengan cara SNMPTN, jawabannya bisa. Udah ada contohnya banget. Dia anak IPA tapi bisa survive di jurusan yang IPS yaitu hukum, dan dia bisa gitu, nggak cuma belajar akademik doang, dia nggak keteteran. Intinya gimana pun jurusan kita tuh yang kalian sendiri tuh yang bakal menentukan nasib kalian di sana. Oke guys, makasih banyak thank you ya Elia udah mau wawancarai sama kita, udah berbagi pengalaman sama kita nih semua.
buat kalian yang kalau misalnya pengen gitu kan tanya-tanya misalnya ntar kita kasih Instagram dia di bio. Oke. Siap. Oke. Jangan lupa di follow. Oke guys, makasih semuanya udah nonton. Aku harap semuanya bisa mengambil ilmu atau pengalaman dari yang kita kasih. Dan jangan lupa like, komen, juga subscribe. Dadah.